Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita dibangunkan oleh kasih setianya. Hari yang baru adalah sebagai anugerah kesempatan untuk kita untuk melangkah bersama Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman-Nya, untuk menunggukan kita di awal hari ini sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini dengan napas kehidupan baru yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami akan melakukan aktivitas kami, tapi kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu, biar semua kami dapat dikuatkan untuk melakukan kegiatan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati acara kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan buat kita hari ini, hari Rabu tanggal 8 April 2026, terdapat diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Demikian dikatakan di sana. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian dikatakan di sana. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Alai didoksi Petrus ma tunasida, bahamuma rohamuna, dungi padidiho kamuma ganup hamu tu bagasan guarni Yesus Kristus. Bayan hasesan ni dosamuna asa dijalo hamu sileolehoni imaton di perbadiai. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan nats hari ini, itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Petrus berkata kepada mereka, "Bertobatlah, dan setiap orang dari kamu hendaklah dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bertobat berarti perubahan pikiran dan tujuan yang mengalihkan seseorang dari melakukan kegiatan dosa kembali kepada Allah. Itu ada di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Perubahan seperti itu melibatkan lebih dari sekedar hanya takut kepada konsekuensi penghakiman Allah. Tetapi pertobatan sejati menyadari bahwa kejahatan dosa harus ditinggalkan. Petrus menasehati para pendengarnya untuk bertobat. Jika tidak, mereka tidak akan mengalami pertobatan yang sejati. Bertobat dan mempersembahkan diri, itulah yang menyatakan betapa bersyukurnya mereka atas karya kasih Allah. Dan hidup mereka bukan sekedar hidup pribadi demi pribadi, namun hidup komunal, kelompok, yang menyenangkan hati orang lain juga. Saudara-saudara, sudahkah hidup pribadi dan persekutuan kita merupakan hidup yang bersyukur? Karena percaya bahwa semua yang kita alami, baik itu susah dan senang, karena kasih setia dari Tuhan. Petrus menaati perintah Kristus, itu yang terdapat pada Matius pasal 28 ayat 19. Dikatakan di sana, "Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di sana Petrus mendesak orang-orang agar bertobat, berpaling kepada Tuhan untuk keselamatan, agar mereka mengenal diri mereka melalui air baptisan, dan juga dengan kematian dan penguburan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang juga baru kita peringati beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya banyak orang Yahudi telah mengalami baptisan Yohanes Pembaptis dan juga mengenal baptisan orang-orang seperti orang-orang yang bukan Yahudi juga bisa menjadi masuk agama Yahudi atau proselit ya. Bagi orang yang percaya, bagi orang percaya baru,
Dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah identifikasi yang penting, dan itu tidak mudah dapat dilakukan pada saat itu. Baptisan tidak menghasilkan pengampunan dan pembersihan dari dosa. Realitas pengampunan mendahului upacara pembaptisan. Pertobatan sejati membawa pengampunan dosa dari Allah. Bisa kita lihat tadi dari Efesus pasal 1 ayat 7. Di dalam Dia kita memperoleh penebusan melalui darahnya, pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita, dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan karena itulah orang percaya harus dibaptis. Namun, baptisan haruslah merupakan tindakan ketaatan yang selalu ada, sehingga menjadi identik dengan keselamatan. Alkitab secara jelas mengatakan kalau keselamatan hanyalah oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan apapun. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi kisah para rasul pasal 2 ayat 38 mengajarkan bahwa pertobatan atau perubahan hati dan baptisan dalam nama Yesus Kristus adalah respon iman untuk menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Ciri bahwa kuasa yang bekerja dalam diri kita berasal dari Roh Kudus adalah pelayanan kita membawa orang mengalami pertobatan dan memiliki hidup baru sehingga semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat 38 tadi, Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus mengajak para pendengarnya untuk bertobat dan menerima baptisan untuk pengampunan dosa. Dari sanalah para petobat yang akan menerima Roh Kudus dari Tuhan. Roh Kudus pasti akan membawa gelisah orang-orang yang masih berdosa, yang masih hidupnya bergelimang dalam dosa. Mereka akan menjadi tidak tenang. Sebaliknya, suara Roh Kudus akan meneguhkan kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman sesuai dengan panggilan Tuhan yang atas hidup kita. Dalam kehidupan kita sekarang ini, Roh Kudus tetap berkarya, terus membawa kita di dalam proses pengudusan hidup, antara lain dengan menunjukkan jalan pertobatan saat kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan terus mendorong kita untuk menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan dan membawa kita untuk kembali kepada Bapa yang baik. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita melatih diri untuk semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dalam setiap pergumulan dan masalah, Roh Kudus membimbing kita. Di setiap kejatuhan kita ke dalam dosa, suara Roh Kudus selalu menyadarkan kita untuk meninggalkan dosa. Namun yang menghalangi Roh Kudus adalah kekurang pekaan kita terhadap suara Roh Kudus, yang sering kali samarkan dengan keinginan, bahkan seringkali telinga rohani kita menjadi tuli dalam tanda kutip terhadap teguran Roh Kudus karena kebebalan hati kita. Kita selalu berorientasi kepada pikiran kita. Hari ini mari kita belajar untuk semakin peka atas setiap teguran dan arahan dari Roh Kudus atas hidup kita. Ini menekankan hidup baru untuk kita, untuk bertobat, taat, serta janji terhadap kehadiran Allah dan hidup yang percaya. Poin-poin yang dapat kita ambil dari kisah para rasul pasal 2 ayat 38 ini adalah: pertama, panggilan untuk bertobat, metanoia, adalah langkah pertama. Sebuah keputusan berbalik dari jalan sendiri menjadi menuju jalannya Tuhan. Ini bukan sekedar penyesalan, tetapi menjadi perubahan pikiran dan arah hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, baptisan terhadap tanda ketaatan. Baptisan adalah simbol lahiriah dari pertobatan batiniah dan menjadi identifikasi diri kita atas kematian serta kebangkitan Yesus. Ini adalah tanda perjanjian baru dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengampunan dosa. Melalui iman yang ditunjukkan lewat pertobatan dan baptisan, Allah menjanjikan pengampunan dosa yang total. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah
karunia Roh Kudus. Setelah kita bertobat, Allah menjanjikan karunia Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun hidup kita. Penuntun hidup baru yang memampukan kita menjadi hidup yang benar. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita adalah renungan ini memanggil kita untuk memeriksakan diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Baptisan adalah pernyataan iman, bukan sekadar hanya ritual. Jadikan hidup kita sebagai saksi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, mencerminkan pertobatan yang berbuahkan hasil setiap hari. Kesimpulan dari pasal 2 ini, ayat 38 ini adalah mengajarkan kita kalau pertobatan diperlukan sebagai syarat bagi seorang untuk mendapat penganugerahan dan keselamatan dari Tuhan. Baptisan memang penting sebagai tanda bahwa seorang telah dibenarkan oleh imannya, juga sebagai pernyataan iman seorang dalam Kristus dan keanggotaannya dalam tubuh Kristus. Tapi baptisan tidak terkait langsung dengan pengampunan dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman percaya kepada Kristus saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan. Ini adalah kesempatan buat kami untuk belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 ini, yaitu tentang panggilan untuk bertobat. Kami mengerti baptisan tanda ketaatan, tentang pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Tuhan berkati setiap aktivitas kami hari ini. Berkati jemaat Tuhan dalam kegiatan kami, dalam kegiatan mereka dimanapun mereka berada. Berkati seluruh jemaat HKBP Resort Surabaya Selatan. Berkati bangsa dan negara kami. Dan damaikanlah bangsa-bangsa yang sedang bertikai saat ini, supaya Engkau menjadi saksi buat kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sempurnakanlah doa kami ini. Marilah kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Horas.